Diki Chandra ngobrol bareng pengacara, bicara perihal kasus Garut dan kasus Vina Cirebon. Kan saya sarjana hukum loh. Naik, buset. Ini di mana lagi acaranya? Oke, kali ini saya lagi di Oco Oke, Oco Resto. Di atas masih ada resto juga. Sampai soalnya naik. Bos itu naik. Sepi tapi udah malam kali ya, atau nggak dulu rapi pas. Oh, ini karena hari biasa. Buka. Jadi kemarin kasusnya udah beres. Yang mana nih? Jadi guys, ini pengacara yang sedang menangani kasus di mana kasusnya adalah menolong warga yang tidak tahu menahu soal hukum, dikasih surat yang yang ternyata dipalsukan ya? Iya, suratnya dipalsukan. Dan karena ketidaktahuan hukum, ketidaktahuan bahwa itu surat palsu, akhirnya juga kena hukum. Kena juga. Sementara yang membuat suratnya tidak kena. Yang membuat suratnya sampai sekarang masih DPO. Ada 3 orang. 3 orang DPO. Itu boleh disebutin namanya, nggak boleh ya? Ya sebetulnya sudah diumumkan, boleh-boleh saja. Siapa aja? Yang paling utamanya adalah Mulyono Kadafi. Mulyono Kadafi. Terus ada di daftar DPO. Siapa lagi? Selebihnya ada namanya disebutkan di situ Ujang, dan ada satu lagi saya lupa panjang juga namanya, saya lupa namanya. Itu orang tuanya bikin apa tuh, saya lupa namanya. Namanya siapa? Saya lupa namanya. Namanya siapa? Saya lupa namanya. Kalau kasus Vina menurut Pak pengacara gimana Pak pengacara? Kasus Vina, waduh, kasus Vina ini sebetulnya memang agak sedikit ribet sih kalau saya perhatikan. Ribetnya ini karena sekarang ini kan netizen tuh udah banyak ikut campur juga untuk masalah Vina. Emang nggak boleh? Ya boleh saja. Justru banyak juga netizen yang membantu dalam hal pengungkapan bukti. Gitu. Sebetulnya bagus, cuman gini problemnya ini sekarang karena kasus Vina ini udah terlalu lama dan dulunya itu 8 tahun yang lalu. Ini kasus ini nggak viral, Dulu nggak viral, sekarang viral. Nah, viralnya sekarang artinya. Jadi hukum itu baru bisa ditegakkan kalau viral. Emang begitu ya? Ada pelajarannya? Enggak juga sebetulnya. Oh, enggak. Tapi memang kalau untuk sekarang ini realita ya, fakta dan realita. Terus viral dulu. Ini kenapa nggak tahu juga saya. No viral, no justice. Jadi ada bahasa seperti itu. Berarti nanti anak-anak fakultas hukum sekarang ada pelajaran. Kalau mau cepat hukum itu berkeadilan harus viral dulu. Ya itulah problemnya ada di penegakan hukum. Gitu. Berarti harus ada itu ya, eksaminasi ya. Apa itu? Eksa itu eksanti. Main zaman dulu. Mie itu adalah mie, nasi itu adalah nasi. Jadi eksaminasi itu adalah eksanti makan mie dan nasi. Eksaminasi itu semacam pembuktian ulang atas laporan jaksa dan keputusan hakim yang lama. Jadi kan saya sarjana hukum loh. Biarin aja dulu menjelaskan. Jadi harus diraut ulang kembali dari mulai laporannya seperti apa jaksa, penuntut dan yang lainnya sama keputusan hakim. Nah, harus di titik nol lagi. Diurut deh kalau mau bahasa Belanda nama. Harus ada begitu paling ya. Dan ini harus eksaminasi itu biasanya ada 2, biasa dan khusus. Nah, gini. Jadi kalau dalam bahasa ini kan ini kan nggak tahu kebenaran seperti apa karena dulu fakta-fakta persidangannya juga sudah terlalu tercampur dengan banyaknya keterangan-keterangan palsu yang sudah makanya gitu. Jadi memang di dalam fakta hukum yang ada di dalam persidangan juga kita mempertanyakan apakah fakta itu benar-benar fakta gitu. Makanya sebetulnya eksaminasi ini justru untuk membuktikan itu. Nanti di eksaminasi nanti akan ini laporan Ibtu Rudiana ini dari si Aep. Aep dari mana? Lihat sendiri. Oke, kita langsung ada ke TKP. Mungkin nggak? Oke, ada
Kita ini sekarang dulu ada laporan CCTV, oke kita lihat ulang lagi CCTV-nya. Ini ada ini, oh ini ada batu, ada apa, oke lihat sidik jariknya, udah hilang semua. Loh, kenapa nggak diambil? Nah ini yang tidak mengambil sidik jari kena, Iya. yang tidak ngambil sampel darah kena, yang tidak melakukan visum kena, gitu-gitu. Jadi harus membentuk tim khusus untuk melakukan penyidikan ulang. Penyidikan ulang, jadi memang harus dikembali lagi. Tadi eksaminasinya itu harus lebih kepada keputusan hakim dan tuntutan ini masuk apa enggak, pembuktiannya gimana, jadi diurut tuh, oh ini salah, jadi nanti ada reka ulang, ada TKP ulang, ada BAP ulang, ada segala macam lah kayak gitu. Termasuk orang-orang lama ya mau harus bertanggung jawab untuk membicarakan hal itu. Karena kan sekarang kasusnya macam-macam, ada yang pertama dulu inget ya ini anaknya bupati, Ya. terus satu lagi, oh ternyata sebelum kejadian itu ada kasus penyeludupan narkoba. Oh, ini juga disinyalir ada kaitannya dengan itu. Kenapa Pak? Itu kan bagian di situ. Ya. Narkoba. Jadi ini Kasih kaitannya ke narkoba, sana. Akhirnya jadi melebar. Besok-besok bisa melebar. Wah, model semua ini Chandra Permana Esa, kumisnya kayak Egy, jadi milik Egy. Jadi semuanya stres gitu. Ini kan Iya, orang kamera orang Cianjur. Jangan dia nih gitu kan. Kalau ini bukan Peggy Cianjur ini. Oh, bukan ya. Ini Rudi namanya. Rudi. Tidak disebutkan di dalam putusan juga. Rudi mah nggak begitu suka Peggy, sukanya pagi. Tambah hina. Saya suka banget. Nah, Iya, tapi yang prosesnya sekarang juga Ya. mengenai keterangan palsu itu juga akan harus diproses dulu. Keterangan palsu itu terjadi kapan? Gini, orang banyak menganggap bahwa ini adalah keterangan palsu semua nih. Karena apa? Dari Peggy yang Setiawan kemarin itu dibuktikan bahwa Peggy saja salah tangkap dan sudah ada putusan kan. Nah, jadi dengan adanya putusan hakim di peradilan kemarin, jadi menganggap bahwa seolah-olah yang sebelumnya pun pasti ini salah juga gitu. Ya, makanya supaya Tapi belum tentu terbukti belum terbukti karena belum juga. ada pemeriksaan. Ya, makanya sekarang kan daripada menduga-duga harusnya mohon maaf, pusat Kapolri itu harus sudah membentuk tim Ya. khusus untuk karena apa? Karena takutnya khawatirnya ini kan berkaitan dengan pangkat Ya. yang lebih tinggi dan segala macam. Makanya harus ada eksaminasinya yang lebih khusus, bukan eksaminasi biasa yang dilakukan oleh Polda. Karena Polda kayaknya tidak akan mungkin berani nih. Ya, agak banyak kendala, bukan mungkin berani tapi pasti akan banyak kendala. Tapi kalau misalnya dari Polri mungkin akan jauh lebih terbuka, lebih cepat, lebih leluasa. Ya. Karena yang akan diperiksanya pun toh bisa jadi pangkatnya sejajar lah, Ya. paling enggak gitu kan. Gitu. Apalagi kalau ada instruksi dari presiden. Apalagi kalau dari presiden mau pangkat apapun juga sikat gitu kan. Dan harus diingat lagi bahwa Polri, TNI itu kan biasanya sangat menghargai, menghormati lagi. Ya, betul. Hierarki kepangkatan. Jadi sudah diajarkan dari sejak dulunya itu begitu. Ya, betul. Pasti akan ada kegamangan. Nggak bisa disalahkan juga 100% kita ada. Walaupun namanya profesional ketika bicara hukum. Tapi kegamangan itu pasti akan muncul. Kenapa? Karena kultur. Ya. Di mana mereka dibiasakan untuk menghormati setiap atasan. Istilahnya kalau di kampus tuh ada senioritas. Ya, kalau di kampus ada Jadi kita gimana gitu kalau kita bermasalah dengan senior gitu ya. Itu ada sungkan, ada segala macam. Kalau di TNI Polri mah itu biasanya lebih kuat lagi. Artinya di tingkatan yang non TNI Polri aja itu masih dipakai gitu. Ya, Oh, ya. ini senior nih. Jangan jauh-jauh di SMP reuni aja. Waduh, Ya. ini reuni sama saya nih. Ya, itu senioritas tadi kan. Senioritas segala macam di kampus begitu. Tapi di pihak Polri TNI jauh lebih besar lagi. Jadi Ya, menurut jadi- pengacara sekarang gimana Pak? Jadi kan agak ribet jadinya kan. Jadi ribetnya gini, jadi banyak sudut pandang karena kita memang melihat atau menilai segala sesuatu itu nggak bisa kita melihat dari satu sudut pandang saja. Ya. Nah, ini karena sudut pandangnya terlalu banyak, jadinya itu yang bikin jadi ribet gitu. Makanya kembali lagi ke titikal kan lebih pas. Iya, betul. Makanya Lebih pas kan memang kembali lagi ke solusinya itu kan pengacara aja, sekelas pengacara aja ribet menyikapi soal ini, Pak Kapolri, Pak Presiden. Makanya memang kalau sekelas pengacara ribet, apalagi kami yang adalah masyarakat kecil gitu kan, yang masih makan pisang lebih hijau panas. kayaknya itu semuanya juga gitu. Oh gitu ya semuanya. Jadi diharapkan ya ada keberpihakan langsung karena ini kaitannya kepada trust, kepercayaan kepada Polri ke depannya. Ya, betul. Supaya tidak ada keresahan lagi, aduh besok lusa kalau saya begini nih
kalau saya begini, kalau misalnya isu yang sekarang berkembang kan, isu yang berkembang sekarang yang tetap harus dibuktikan bahwa masyarakat yang nggak ngerti ini dipenjarakan paksa, ya kan, tanpa ada kasus, tanpa mereka terlibat. Bahkan sebelum kejadian itu mereka bermasalah dengan AF yang dicurigai membawa perempuan. Dia laporan ke senior, datang ke RT, menggerebek rumah itu, AF tersinggung, Dede tersinggung. Ternyata perempuannya disempetin di kamar mandi. Nah, yang melaporkan itu adalah pemuda-pemuda yang sekarang di penjara. Nah, kebetulan pemuda yang sekarang di penjara itu di penjara atas dasar laporan AF. Keterangan AF kepada itu, dia ada katanya melihat dari jauh. Setelah dibuktikan jauh bisa. Itu aja sudah menjadi keyword buat ada sesuatu nih. Ini tidak akan, hal ini tidak bisa membuktikan tentang proses kenapa Eki dan Vina terbunuh. Sebenarnya tidak akan membuktikan itu beda cerita lagi. Ya kan? Ini kasus saksi palsu aja bisa jadi sesuatu. Iya, kesaksian palsu itu. Dan sebetulnya sih kalau kita bermain logika sih ya, soal kesaksian palsu nih ya, kita bicara soal Peggy ya. Kemarin kan Peggy Setiawan, kan si Ayat sempat ngomong bahwa saya ingat dengan jelas wajahnya memang dia. Seperti itu. Jarak berapa meter dan kondisi pada saat itu bagaimana? Pertama, pada saat itu kondisi remang-remang. Keduanya, jarak dari posisi dia dengan Peggy mungkin ya, yang dibilang Peggy pada saat itu jauh juga. Dan itu ada bahasa dari AF bahwa itu Peggy yang ini. Iya. Nah, ini kan bisa jadi delik ya. Gitu ya. Kan memang dasarnya itu kan keterangan saksi. Makanya keterangan dari AF ini ketika tidak terbukti di peradilan itu terbukti, misalnya beda pas, maka sudah bisa menuntut balik AF. Makanya sekarang AF dicari kan. AF di mana? AF di mana di kau? Emang ada kan? Kalau kemarin saya baca beberapa postingan AF sekarang katanya tidak tahu ditemukan. Tidak ditemukan di mana gitu. Berada. Ya, masih mending kalau AF-nya kabur. Tapi kalau AF-nya diumpetin oleh oknum, itu bahaya. Mending kabur. Katanya saya dengar juga, katanya dia salah satu orangnya yang pelaku justru. Bukan. Salah satu orang peliharaan lah. Ini isu ya, yang belum tentu juga. Ya kalau melihat kasus sebelumnya di mana AF dan Dede pernah digerebek gara-gara bawa perempuan, pun itu bisa menjadi alibi, ya kan? Alibi bener ya, alibi ya. Bisa jadi alibi kan? Atau alibi yang berikutnya adalah bahwa bisa jadi memang AF itu adalah orang yang di-create oleh sesuatu, gitu kan, oleh seseorang menjadi seseorang. Sehingga bisa jadi ngumpetnya ini, kaburnya ini bukan karena kabur, tapi dilindungi. Karena dia bisa membocorkan atau berdampak akan terungkapnya siapa di belakang yang siapa melakukan pemberi perintah supaya memberikan perintah kesaksian palsu. Dan sudah ada bukti juga yang kemarin sempat ada tuh, siapa namanya tuh, ada saksi satu lagi yang dia Liga kan sempat ditanya juga oleh Aiman, harus tahu ya saya. Iya. Jadi si Liga itu ditanya kenapa pada saat itu, karena nggak berani, bingung. Ya wah, Anda mengetahui peristiwa tersebut tidak? Terus kenapa memberikan keterangan? Nah, ini kan pengacara nih. Kadang-kadang pengacara yang lain nih suka kenceng banget gitu. Maksud saya itu kalau karakter oke lah, tapi kalau nawa itunya hanya ingin menjobkan atau menjatuhkan mental lawan dan segala macam tanpa ada ilmu, apa itu nggak bagus ya? Maksudnya boleh, memang harus kelas harus meyakinkan apa benar memang ini. Tapi kalau tanpa alasan, kadang-kadang setelah di-kick balik disampaikan data itu macam, mereka langsung wow, itu pengacara kenapa ya? Jadi kalau yang saya pelajari dulu, saya sempat diberikan ya pelajaran lah, ilmu juga katanya, bahwa pengacara itu harus punya nyali. Jadi dia berbicara kencang, istilahnya membuat lawan down. Itu memang itu seolah-olah untuk menunjukkan nyalinya dia sebagai seorang pengacara. Seperti itu. Tapi kan harus disertai dengan ilmunya. Nah, iya jelas. Harus disertai dengan ilmu, artinya jangan begini, jangan ya pengacara juga kan sebetulnya
patokannya adalah hukum, artinya kebenaran. Kalau misalnya dia membela si A yang diyakini benar, kalau memang benar dia harus berjuang untuk benar. Tapi kalau sisi yang salah, apa yang harus diperjuangkan juga? Jadi gini Kak, kalau soal salah dan benar ya, karena memang masyarakat awam ini banyak berpikir bahwa pengacara itu membela kesalahan orang. Oke. Tapi secara profesi, pengacara itu tidak membela kesalahan seseorang. Yang dibela adalah hak-hak hukumnya di depan hukum. Oke. Karena sekalipun dia salah, tetap memiliki hak di depan hukum. Iya, Gitu. hak hukumnya kan. Hak hukumnya, Artinya pembelaan hak hukum ini tentunya kan harus disertai dengan ilmu. Ya, betul. Dengan ilmu bahwa oke, itu kan dia mungkin oke, tapi klien saya melakukan ini karena anu. Dia begini, bukan malah balik menyerang pribadi si Oh orang, bukan malah mencoba justru seolah-olah tidak berbasis BAP yang sudah dibuat, Betul. seolah-olah dia ikut mengajarin orang pas segala macam. Ketika di luar pengadilan, di luar pengadilan loh. Kenapa nggak dalam pengadilan? Di luar pengadilan aja kan televisi dan segala macam itu bahaya. Dan saya juga mohon maaf koreksi pada televisi terlalu memberikan ruang kepada orang-orang yang khawatirnya ini akan jadi contoh buat anak-anak yang nonton. Itu yang anak-anak akhirnya sekarang aja udah begitu kan. Tadi aja kan kita kan teriak ngomong gini kasar pas segala macam, itu bisa jadi karena sebuah tontonan. Karena televisi dan media sosial itu adalah pisau. Betul. Kalau dipakai mama bisa manfaat, Ya, kan. Tapi kalau dipakai orang mambo kan bahaya. Ya, Gitu. betul. Tapi ketika jadi pengacara suka begitu juga. Yang juga ya gimana ya, kalau kita berhadapan dengan seseorang yang memang perlu kita lakukan itu, ya kadang perlu juga. Tapi nggak semuanya harus begitu, nggak juga gitu. Kadang orang kalau kita berbicara dengan lawan bicara kita gitu, terus untuk menunjukkan bahwa kita kredibel dalam hal tertentu dan kita memiliki ilmunya, ya kenapa kita nggak bos duluan sebagai sebuah strategi tadi yang siasat gitu. Tapi nggak semuanya harus begitu. Iya, tetap patokannya adalah ilmu yang kita harus. Iya betul. Emang pengacara harus menang, harus meyakinkan. Cuman kalau bisa tidak berilmu bukan berarti kita harus merecehkan orang. Betul. Atau ngajalin orang. Nah. Jadi ini sih gitu serem juga ya. Tapi bukan ini. Sebenarnya obrolan kita masih panjang, masih ada panjang diomongin. Cuman kelihatan yang megang kamera udah lemes gitu kan. Karena dia malam ini kemungkinan akan melakukan sesuatu dan di kamar mandi. Tapi kan bisa. Gak ngebahas soal yang lagi viral sekarang. Yang viral tuh yang acara besok ya. Aduh dia. Acara besok yang masaknya apa? Soalnya lagi ada pertengkaran antara satu pengacara dengan pengacara yang lain. Nah itu viral tuh. Oh yang rame maksudnya. Oh langsung dipengkarnya kan. Oh. Kirain yang penyanyi dangdut yang ono. Bukan ya? Beda. Nah, itu mah memang sebetulnya itu juga dimunculkan ya. Dimunculkan tapi pinter karena ya itulah makanya jangan sembarangan maki-maki orang di dalam telepon. Ya Kalau maki-maki dan segala macam direkam terus rekamnya disebar atau di ini kan ya sebagai alat bukti ya mungkin bisa jadi seolah-olah sah-sah aja itu disebarkan, tapi di sisi lain memang secara etika kurang bagusnya laporin aja ke polisi sampaikan. Tapi zaman sekarang memang yang dikhawatirkan nanti ada perdamaian di dalam yang kita tidak tahu, tapi dan tidak ada efek jerah. Dengan dilakukannya dimunculkannya masyarakat jadi tahu ini tidak bagus, tapi di sisi lain bisa jadi pelajaran untuk yang lainnya. Please, makanya lain kali jangan kayak begitu. Kalau jadi pelaporan doang, alat bukti masuk ke kepolisian terus tidak disebarkan, takutnya tidak ada pembelajaran. Karena masalah sekarang kan literasinya jelek. Jadi kalau cuma baca doang, ini dihukum karena dia pernah ngomong kasar masih gitu. Tapi kalau dia dengerin cuma oh iya, jadi dia belajar, gue nggak boleh kayak gitu. Jadi Pak Rasman pengacara ini memberikan pelajaran banyak buat masyarakat. Kalau ini sampai masuk ke ranah hukum, melanggar, nah Pak Rasman jadi pahlawan bagi yang lainnya. Minimal orang lain jadi, oh ya kita nggak boleh ngomong kasar ya, kita nggak boleh ngomong jorok ya, gitu kan. Berkat Pak Rasman dan berkat Pak Farhabas. Dah, karunya ada sudah. Ya, ini terima kasih Pak Rudi Putra. Ya, ini kan Rudiana ya bukan? Oh jangan Rudiana orang Cianjur nih, dia orang Cianjur kan ya. Nah, di Mangga ini mah dadan. Dadan.